Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang tertindas telah Kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita mulai kebaktian pada hari ini. Amin. Tuhan berada di bait suci. Di dalam Tuhan, Shalom, selamat beribadah jemaat sekalian. Kita kembali bertemu dalam ibadah online bagi saudara-saudara kita yang di rumah, yang belum bisa ikut bersama dalam ibadah offline di gereja. Jemaat, mari kita tetap jalankan prosedur protokol kesehatan secara ketat sesuai himbauan pemerintah, baik untuk yang sudah bisa hadir dalam ibadah offline di gereja maupun yang di rumah. Kiranya kita terus semangat dalam beribadah kepada Tuhan. Mari kita boleh bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita, Yesus Tuhan dan Allah kami. Biarlah kita semua mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita mengerti Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Mari kita bersama-sama kita katakan Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu,
kita semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di tempat yang maha tinggi, kami bersama-sama boleh datang ke hadapan Tuhan, bersama beribadah kepadamu Tuhan, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Tuhan, pimpinlah ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar semuanya ini Tuhan kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Tuhan yang memimpin, Tuhanlah yang menolong bagi kami semua. Kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Allah Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Hormat diberi. Sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Mari persilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan bersama-sama mengakukan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya kita bersama mengangkat pujian untuk menghantar kita mengakukan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan dengan pujian Tuhan kini ku datang. Biar setiap diri kita masing-masing kita boleh datang kepada Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan. Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Kuasa yang memberikan pengampunan bagi kita semua. Hatiku senang mendengar suara-Mu, dan aku berikan padamu hidup di Kalvari. Kini ku datang padamu, masukkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Perbalah imanku, dan ku tak berdaya, hanya kuasa-Mu yang dapat bebaskan dosa-Mu. Kini ku datang, kini ku datang padamu, masukkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Katakan, ini ku datang, ini ku datang. Silakan kepada pendeta Putu Priyadi yang akan memimpin kita di dalam doa pengakuan dosa. Mohon dari tempat saya persilakan. Mari jemaat, kita datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita. Kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengakui segala kelemahan dan dosa kami di hadapan Tuhan. Karena kami menyadari ya Tuhan, di dalam hidup kami yang mengiring Tuhan, tidak sedikit hidup kami yang mendukakan hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami, baik melalui perkataan, perbuatan, sikap, dan tindakan kami. Tuhan, di hadirat-Mu yang kudus, di dalam rumah-Mu ini Tuhan,
kami membuka hati kami, terbuka di hadapan Tuhan. Mari Bapa, basuhlah kami dengan darah Tuhan Yesus yang kudus, yang menyucikan kami, yang menebus kami, yang memperbaharui kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, urapan-Mu boleh dinyatakan kepada setiap jemaat, sehingga kami boleh dipulihkan dan hidup dalam persekutuan indah bersama Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat, kita bersyukur untuk pengakuan dosa kita dan dengarkanlah berita anugerah. Dari kitab Roma pasal 8 ayat yang kedua mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena itu kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tuhan memberkati. Amin. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus, diberikan kesempatan untuk mengaku segala dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan pada pagi hari ini dan hari ini juga, dengan hati yang tulus kita meminta pengampunan. Tuhan yang memberikan pengampunan itu bagi kita semua. Saudaraku sekalian, kembali saya mengajak kita bersama-sama kita mengangkat pujian, Saat Ini Ku Datang Lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali saya mengajak kita bersama-sama, kita akan membacakan firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 10 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan.
Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Hiram raja negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Amin. Demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Marilah kita boleh bersama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan pada hari ini, bahwa Allah kita Allah yang membawakan kemenangan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama kita naikkan pujian Allah bangkit. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari sebelum mengundang kita semua bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama membacakan ayat Mas. Saya membacakan satu kali, demikian Bapak Ibu saudara sekalian membacakan satu kali, yang terambil di dalam 1 Tawarik pasal 14 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana.
Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Putut Riyadi. Namun sebelumnya saudara sekalian, saya mengajak kita bersama-sama kita mengangkat pujian seperti rusa merindukan air. Biarlah setiap kita masing-masing memiliki hati yang haus, yang rindu kepada Tuhan akan firman Tuhan pada pagi hari ini ataupun sore ini. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwa segenap hati kami mau datang untuk menyembah Tuhan. Kami rindu Tuhan seperti sungai yang menyegarkan setiap jiwa yang haus. Kami juga rindu disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami. Seperti rusa merindukan air, demikianlah Tuhan hati kami haus dan rindu akan kebenaran firman-Mu.
Berkati ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati semua kami, sehingga baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami semua boleh sama-sama diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut berkat firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bersyukur sekali kita boleh kembali hadir di dalam ibadah minggu kita ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Tawarik pasal 14 ayat yang ke-8 sampai 17. Tema yang akan kita angkat hari ini bicara mengenai Allah telah menerobos musuhku. Ayat 8 dikatakan, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasuklah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengar dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua tentu sudah mengenal siapa itu Daud, Raja Israel yang besar. Bapak Ibu, Daud bukanlah seorang yang sempurna. Dia juga punya kekurangan, dia juga punya kelemahan. Dia pernah jatuh dalam dosa yang begitu membahayakan hidupnya, sama seperti sebagian besar di antara kita. Tetapi saudara-saudara, Daud tetap menjadi pribadi yang istimewa buat kita. Kenapa? Karena dia pribadi yang hidup terus bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan, dalam bacaan yang kita renungkan hari ini, kita menemukan apa saudara? Bahwa Daud baru diangkat menjadi raja atas seluruh Israel. Bukan saja dia jadi raja atas keluarganya, bukan saja dia menjadi raja atas suku Yehuda saudara-saudara, tetapi Daud sudah menjadi raja atas seluruh Israel. Dan biasanya ketika jabatan baru didapatkan, ketika posisi lebih tinggi dalam kehidupan setiap umat manusia, bukan berarti tantangan itu lenyap saudara. Bukan berarti tantangan itu tidak ada. Tapi justru seringkali tantangan itu semakin besar dalam kehidupannya. Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan, ini kita menemukan begitu. Ketika Daud menjadi raja dan didengar oleh orang-orang Filistin, maka di dalam ayat 8 dikatakan apa? Bahwa orang Filistin maju menyerang Israel dan mau menangkap Daud. Jemaat-jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita memperhatikan bersama-sama bagian yang kita renungkan ini. 2 kali orang-orang Filistin itu mau menyerang Israel. Jadi kita perhatikan bagian yang pertama dikalahkan. Lalu kemudian bagian yang kedua kita tadi melihat bahwa mereka lebih besar lagi mengambil pasukannya dan mau menyerang orang Israel. Apa yang dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan? Sebagai seorang raja yang besar, sebagai seorang yang punya kekuasaan, sebagai raja yang sudah dipercaya oleh seluruh rakyatnya. Tapi perhatikan saudara-saudara hal yang indah yang dilakukan oleh Daud. Ayat yang ke-10 mengatakan apa saudara? Ketika Daud mendengar orang Filistin mau menyerang bangsa Israel, maka ayat 10 mengatakan apa? Bertanyalah Daud kepada Allah. Bertanyalah Daud kepada Allah, menyatakan sebagai ketergantungan hidupnya kepada Tuhan. Daud dalam hidupnya, walaupun dia seorang raja yang besar, walaupun dia sudah punya pengalaman,
Tetapi Daud menjadi pribadi yang tetap orang yang mengandalkan Tuhan. Jemaat-jemaat, kita lihat di sini bukannya sekali, tapi 2 kali orang Filistin menyerang dan Daud pun selalu bertanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-9, ayat 10 dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Lalu ketika ayat 13 orang Filistin menyerbu sekali lagi, ayat 14 berkata apa? Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Bapak Ibu jemaat-jemaat yang kasih dalam Tuhan, ini pribadi yang indah yang harus kita teladani. Dalam apapun yang sedang kita hadapi, dalam kesuksesan apapun yang sedang kita raih, dalam tantangan problema apapun yang sedang kita hadapi, ingat seperti Daud, bertanyalah kepada Tuhan. Kapan saudara bertanya kepada Tuhan? Kapan saudara berdoa kepada Tuhan? Apakah hanya pada saat sedang susah? Apakah hanya pada saat sedang mengalami pergumulan? Atau bahkan saat saudara mengalami sebuah kesuksesan? Bahkan ketika saudara sudah merasa punya banyak pengalaman dalam hidup, ketika kesuksesan hidup terjadi dalam hidupmu, apakah saudara juga menjadi pribadi yang selalu bergantung kepada Tuhan? Jemaat-jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ketika tema kita bicara bahwa Allah yang menerobos musuh kita, itu menunjukkan kepada kita bahwa kuasa Allah itu besar dalam hidup setiap umatnya. Dan karena itu saudara, sebelum kita mendapatkan hal yang indah seperti yang Tuhan nyatakan kepada Daud ini, mari kita juga punya sikap seperti Daud, menjadi pribadi yang selalu bertanya kepada Tuhan, menjadi pribadi yang selalu berdoa kepada Tuhan, menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa saudara-saudara yang kasih Tuhan? Karena inilah yang Tuhan mau, inilah yang Tuhan inginkan. Saudara, Daud bertanya kepada Tuhan. Dan kita akan renungkan, indah sekali di dalam ayat yang ke-11 di sini. Ketika Daud sudah bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ayat 11 mengatakan apa saudara? Ayat emas kita. Lalu majulah ia, Daud, ke Baal Perasim. Dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Yehova Perasim, Tuhan yang menerobos, Tuhan yang menolong, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menghalau segala musuh-musuh Daud di sini. Jemaat-jemaat yang kekasih, dari ayat ini kita belajar bersama apa? Mari kita perhatikan ketika kita sedang menghadapi sebuah tantangan hidup, menjadi sebuah pergumulan hidup, menjadi sebuah masalah hidup yang kita hadapi. Ingat seperti Daud, mari kita bertanya kepada Tuhan dan kemudian Allah bertindak menolong kita. Saudara-saudara, dikatakan dalam bagian ini 2 hal penting yang harus kita renungkan. Yang pertama apa saudara-saudara? Lihatlah Allah menolong dalam waktunya. Allah yang bertindak untuk mengatasi musuh kita dalam waktu Tuhan. Dikatakan apa saudara? Allah telah menerobos musuhku. Saudara, hal yang pertama kita renungkan di sini bahwa apa? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat ini, kita punya Allah yang menerobos. Allah telah menerobos, Allah menggerakkan. Saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa Daud menyadari bahwa kemenangan yang terjadi dalam hidupnya, kemenangan yang bisa dia raih, kesuksesan yang bisa dia raih, itu bukan karena kuat gagah dia. Itu bukan karena kehebatan dia, itu bukan karena pengalaman dia, tapi karena apa saudara? Karena karya Allah yang telah menerobos musuhnya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah kita juga punya pengakuan seperti itu? Ketika kita menghadapi tantangan dalam kehidupan, ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan, perhatikan ini saudara. Apakah kita juga punya pribadi seperti Daud, yaitu berkata, Engkaulah Tuhan yang telah memenangkan saya, Engkaulah Tuhan yang telah meneguhkan saya, Engkaulah Tuhan yang telah menguatkan saya, Engkaulah Tuhan yang telah menerobos musuhku. Apa problema hidup kita saat ini? Apa masalah yang sedang kita hadapi saat ini Bapak Ibu jemaat? Ingatlah ini. Mari kita bertanya, pribadi yang bertanya kepada Tuhan, pribadi yang mengandalkan Tuhan. Jangan takut, andalkan Dia. Saudara-saudara yang kasih dalam, ketika kita berpikir bahwa kita punya masalah yang begitu besar, seringkali kita lupa bahwa Allah kita adalah lebih besar dari segalanya.
Ketika kita memandang perkara begitu besar, maka seringkali kita mengecilkan kuasa Allah yang jauh lebih besar daripada masalah hidup kita. Karena itu mari kita datang bertanya kepada Allah. Allah yang menyelesaikan masalah kita. Allah yang bertindak dalam hidup kita. Hal yang kedua yang indah di dalam ayat ini mengatakan apa, saudara-saudara? Perhatikan dalam ayat ini. Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Saudara, jadi di sini Daud pun mengakui, dan ini kita perlu belajar. Kita bukan menjadi pribadi yang pasrah. Kita bukan menjadi pribadi yang tidak bisa bekerja apa-apa, yang terlena dalam kehidupan kita. Tapi perhatikan di sini, Allah berkarya dalam hidup kita. Ada bagian yang akan Allah kerjakan di dalam persoalan hidup kita, di dalam masalah hidup kita. Tapi juga jangan pernah lupakan ada bagian yang harus kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, ini menunjukkan kepada kita, mari jadi pribadi yang sungguh-sungguh berkarya. Mari jadi pribadi yang sungguh-sungguh bekerja. Mari menjadi pribadi yang sungguh-sungguh melakukan apa yang harus kita kerjakan seturut dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bapak Ibu, jangan menjadi pribadi yang malas. Ini ada bagian Allah untuk mengerjakan dalam persoalan kita. Tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Jangan pernah lupa, saudara, apapun yang kita kerjakan, jangan pernah lupa Allah yang bekerja, Allah yang bertindak. Yesaya 26 ayat 12 mengatakan demikian, saudara. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah Tuhan yang melakukannya bagi kami. Jadi di sini memang jelas, saudara, sebuah pengakuan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ingat bahwa Tuhanlah yang mengerjakannya bagi kami, bagi kita. Bukankah di dalam Roma pasal 8:28 juga mengatakan demikian? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi pribadi yang berkarya, menjadi pribadi yang mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, itu penting sekali. Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang statis, saudara. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang dinamis, Tuhan yang bergerak, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berkreativitas. Makanya saudara, ketika kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, kita pun diajar untuk menjadi pribadi yang juga memiliki kreativitas di dalam Tuhan. Saudara-saudara, saya tadi katakan tadi Bapak Ibu jemaat, bahwa orang-orang Filistin menyerang Israel 2 kali di sini. Musuh juga begitu, saudara. Seringkali musuh begitu banyak akal untuk terus menjatuhkan hidup kita. Sekali dia ingin menjatuhkan, gagal, dia terus lakukan, dia lakukan. Dan karena itu kita tidak boleh terlena, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jangan menganggap bahwa ketika kita sudah bisa menang di dalam Tuhan, hari ini kita bertumbuh dalam iman dengan baik, kita sudah setia dalam Tuhan dan kita boleh mengalami kemenangan iman. Lalu kita jadi terlena dan kita tidak lagi bertanya sama Tuhan. Kita tidak lagi berdoa sama Tuhan. Tapi Daud, saudara-saudara, walaupun dia sudah mengalami kemenangan yang pertama atas Filistin, tapi Daud selalu mengandalkan Tuhan. Dan ketika orang Filistin maju sekali lagi dengan pasukan yang lebih banyak, ayat 14, Daud pun tetap bertanya kepada Tuhan. Dan saudara, saya mau ajak kepada kita, lihat di sini. Saya tadi katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang kreatif, Allah yang dinamis, Allah yang tidak statis. Kalau di dalam bagian pertama Allah berkata, majulah, aku akan menyerang. Tapi bagian yang kedua kita temukan apa? Tuhan berkata kepada Daud di dalam ayat yang ke-14 ini, janganlah maju di belakang mereka, tapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Indah ya saudara ya, menarik ya. Saya ketika renungkan ini, saya berpikir hebat Allah kita. Allah kita tidak pernah selalu berhenti di dalam sebuah cara, saudara. Tapi dia selalu bisa beradaptasi dan bisa melihat apa yang harus dikerjakan di dalam situasi tertentu. Saudara-saudara, untuk kita bisa maju dalam kemenangan iman kita, untuk kita bisa maju dalam kreativitas hidup kita, maka kita harus menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, pribadi-pribadi yang dinamis. Ada bagian yang harus kita kerjakan di dalam Tuhan. Kita harus berpikir inovatif. Kita harus punya inovasi-inovasi baru. Kita punya kreativitas-kreativitas baru untuk apa yang akan kita kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang terjadi.
Berapa bulan kita menghadapi pandemi seperti ini? Kita lama ya, dan situasi ini tidak mudah, saudara. Orang dulu 3 bulan atau 2 bulan pertama terkungkung di rumah, semua diam di rumah. Tapi perkembangan harus berjalan. Situasi harus terus berjalan. Karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus berpikir apa yang kita kerjakan untuk bisa melakukan ini. Ada sebagian besar orang mungkin kena PHK, tidak lagi bisa bekerja seperti semula. Tapi menjadi pribadi yang berkreativitas adalah pribadi yang berpikir apa yang saya lakukan. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, tapi karena Tuhan. Tuhan yang memberikan ide-ide inovasi yang baru, ide-ide yang penuh kreatif itu. Karena itu bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan, apa yang saya kerjakan dalam situasi seperti ini? Tuhan, apa yang saya mau lakukan di dalam situasi yang tidak mudah seperti ini? Berkreativitaslah. Menjadi pribadi seperti Daud adalah pribadi yang bertanya kepada Tuhan di tengah situasi yang tidak mudah. Menjadi pribadi yang bukannya diam saja tapi berkarya, karena Allah bekerja, Allah menolongnya, Allah menyelesaikan masalahnya, tapi ada bagian yang harus dia kerjakan. Allah telah menerobos musuh dengan perantaraannya, seperti air menerobos. Saudara, Allah bisa pakai saudara dan saya. Dalam kesederhanaan kita, dalam keterbatasan kita, ingat ini, Allah bisa pakai kita. Dan yang kedua kita belajar di sini apa? Bahwa karya yang Tuhan mau percayakan kepada kita menjadi pribadi-pribadi yang kreatif. Jadilah pribadi yang punya ide-ide kreatif. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, berpikir kreatif itu penting sekali dalam hidup kita. Apa artinya? Yaitu melepaskan diri dari pola-pola umum yang sudah umum terjadi. Istilah orang sekarang, mari kita juga bisa berpikir bagaimana out of the box, ya. Jadi selama ini kita pikirnya begini, gereja biasa seperti ini, pola pelayanan seperti ini. Mari kita berpikir secara inovasi, mari kita berpikir secara kreatif. Apa yang harus kita kerjakan supaya bisa berhasil dengan baik? Saudara, berpikir kreatif itu juga mampu mencermati sesuatu yang luput dari pengamatan orang lain. Orang lain mungkin tidak mengamati itu, tapi dia bisa memperhatikan ini dan kita kerjakan dengan benar. Dalam usahamu saudara, dalam pekerjaanmu, mari coba berpikir secara kreatif. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Tuhan menunjukkan kepada kita hari ini bahwa dia punya cara-cara yang tidak statis, yang diam, begitu-begitu saja. Mari kita di tengah situasi pandemi ini tidak menyerah. Di tengah situasi yang tidak mudah ini tidak menyerah, tapi sungguh-sungguh kita mengandalkan Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan kita percaya Tuhan pasti bertindak menerobos segala permasalahan hidup kita. Tapi yang penting kita pun berkarya, kita pun punya kreativitas. Saudara, yang terakhir, ketika Daud mendapatkan apa yang Tuhan perintahkan, Daud menjadi pribadi istimewa. Kenapa, saudara? Karena dia bukan hanya bertanya kepada Tuhan, dia bukan hanya berkarya dalam kehidupannya, melakukan apa yang menjadi bagian yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tapi di dalam ayat ini kita bisa lihat apa, saudara? Ayat 16. Ayat 16 mengatakan, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Bapak Ibu, menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah, merasakan terobosan Tuhan buat hidup kita, merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, adalah pribadi yang taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Pribadi yang taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita menjadi pribadi yang taat kepada Allah? Pertanyaannya saudara, bagaimana kita menjadi pribadi yang taat kepada Allah kalau kita tidak duduk di kaki Tuhan? Kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, kalau kita tidak mengerti apa yang Tuhan memerintahkan buat kita, bagaimana kita mau menjadi pribadi yang taat? Karena itu saudara, ketaatan itu dimulai dari kesetiaan saudara datang kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan dimulai daripada kesetiaan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ketaatan kita dimulai dari kesetiaan kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat-jemaat, dalam situasi seperti ini, jadilah pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Jadilah pribadi yang sungguh-sungguh mentaati apa yang Tuhan mau. Bagian apa yang Tuhan mau berikan kepada kita untuk kita kerjakan, dengarkanlah suara Tuhan, lakukanlah yang terbaik. Sekali lagi saudara, seperti khotbah yang saya sudah sampaikan, jangan menjadi penonton,
karena kita tidak akan pernah menang. Jadilah pemain dalam perlombaan iman kita. Dan hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan, yang dimulai daripada kesetiaan kita untuk merenungkan firman Tuhan, kesetiaan kita untuk ambil bagian walaupun tampaknya kecil sekalipun. Saya rindu saudara ketika tahun ini menjadi tahun terobosan Tuhan buat kita. Di tengah situasi yang tidak mudah, di tengah pandemi seperti ini, di tengah banyak orang mungkin meragukan bagaimana kita akan bisa bergerak sebagai gereja Tuhan menuju kedewasaan, menuju kemandirian gereja kita. Apa yang kita kerjakan? Jangan pernah lupa, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang sanggup menerobos apapun masalah hidup kita. Mari kita percaya. Kita bertanya, apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Tapi yang kedua, saudara, jadilah pribadi yang ambil bagian. Jadilah jemaat yang juga ambil bagian, berkarya, berkreativitas. Tuhan, saya mau lakukan yang terbaik dalam gereja ini. Jangan menjadi penonton, mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan yang terakhir, mari kita menjadi pribadi yang taat, yang menyenangkan Tuhan, yang dimulai dari kesetiaan kita datang dalam ibadah, kesetiaan kita saling menguatkan satu dengan yang lain, kesetiaan kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan meneguhkanmu, Tuhan menguatkanmu, dan mari kita menjadi gereja Kristen Tritunggal cabang Bandar Jaya menuju pada kedewasaan yang benar, dan Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami untuk merenungkan firman. Urapi dan berkati kami semua untuk mengerti rancangan Tuhan yang indah. Kami belajar daripada Daud, di mana pribadi yang sudah Tuhan percayakan menduduki posisi tertentu, jabatan tertentu, kesuksesan yang telah diraih. Tetapi kami belajar bagaimana pribadi Daud adalah pribadi yang rendah hati, yang selalu mengandalkan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami rindu jemaat-jemaat-Mu, semua kami juga menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami menjadi jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan di dalam gereja ini, menuju kepada gereja yang dewasa, gereja yang mandiri. Ajar kami sebagai jemaat-Mu dalam pergumulan hidup pribadi, dalam pergumulan usaha pekerjaan. Ajar kami mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan tidak tinggal diam, dan Tuhan akan menolong kami, menerobos segala tantangan, menerobos segala halangan, segala rintangan. Dan ajar kami menjadi pribadi yang berkarya Tuhan. Apa yang menjadi bagian kami untuk kami kerjakan, biarlah kami kerjakan dengan sekuat tenaga kami. Inilah doa kami Bapa, inilah firman Tuhan, dan biarlah meneguhkan kami semua. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Bila kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Boso Putut. Kiranya firman yang telah disampaikan boleh memberikan kekuatan baru buat kita semua. Saudara, kita akan bersama-sama melihat warta gereja kita. Di
Saudara, kita akan menjalankan persembahan. Kita memberi persembahan 2 amplop, 1 untuk kas umum dan 1 amplop untuk kas diakonia di minggu keempat. Silakan persiapkan dan masukkan persembahan saudara ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Bagi saudara yang telah mengumpulkan persembahan selama ini, mohon dapat bawa ke gereja atau dimasukkan di dalam kotak yang telah disediakan, atau langsung mentransfer ke rekening gereja kita untuk kepentingan pelayanan gereja kita. Kita akan menjalankan persembahan. Mari kita bersama-sama kita boleh menaikkan pujian Beri Terbaikmu. Bersama-sama naikkan doa persembahan ini. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pada hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan Allah untuk bersama-sama beribadah kepadamu, baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat rohani yang Kau berikan bagi kami, baik melalui pujian maupun firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, boleh menguatkan setiap kami, boleh memberikan fondasi bagi kami Tuhan, untuk kami lewati, untuk kami jalani kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu persembahan yang kami berikan ini Tuhan. Tuhan kuduskan, sucikan setiap persembahan yang kami berikan ini Bapa, boleh mendukung seluruh pekerjaan Tuhan yang ada di Bandar Jaya ini, khususnya di GKT Cabang Bandar Jaya. Engkau memberkati setiap tangan yang sudah memberi ya Bapa, ataupun mereka yang belum sempat memberi. Tuhan Allah yang Maha Tahu, Engkau yang memberkati kami semua. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau menyertai kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Allah Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan akhiri acara ibadah kita. Kita akan naikkan pujian penutup, yaitu pujian doksologi. Puji Allah.
firman Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Jadilah saksi Tuhan yang hidup dan terus berjalan menjalani kehidupan ini bersama dengan kuat kuasa Tuhan yang sanggup menerobos segala rintangan kehidupan kita. Rendahkan dirimu di hadapan Allah yang Maha Tinggi dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, dalam cinta kasih dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus, dalam anugerah perlindungan dan kekuatan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkatimu, menyertaimu, memimpin setiap perjalanan imanmu dalam Tuhan, mulai hari ini, esok bahkan sampai selamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Di dalam Tuhan, kita bersyukur, kita masih terus bisa beribadah dan terus diberikan kesehatan kepada Tuhan. Teruslah setia di dalam Tuhan, percaya Tuhan bertindak dalam segala situasi apapun. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Amin. Dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senang hati, dengan